Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini video kedua yang gua bikin hari Sabtu. Nah, ini gua pingin ngobrol ringan soal masalah apa ya? Mungkin potensi kekurangan atau apa ya? Ya mungkin kelemahan dari Erik ten Hag. Ini gua asumsikan Erik ten Hag datang ke Manchester United walaupun belum pasti juga, memang betul. Belum pasti, masih ada Pochettino, masih ada Lopetegui, Luis Enrique bahkan, dan seperti yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Manchester United ini besar kemungkinan akan segera melakukan interview dengan Pochettino. Ini menurut dia ya. Kalau memang benar kan berarti ya manajemen masih mempertimbangkan, dan sekali lagi masih belum jelas siapa manajernya. Cuman ini gue bikin video ini asumsi ya. Gue asumsikan kalau Erik ten Hag, karena Erik ten Hag tentunya punya peluang yang cukup besar, sangat populer untuk fans Manchester United sebagai calon manajer Manchester United selanjutnya. Jadi ya kali ini gue asumsikan kalau seandainya Erik ten Hag. Nah, ini ada kelemahan kalau menurut gue, atau ada kekurangan ya. Ada kekurangan, ada dua ya menurut gue. Langsung aja, nomor satu, belum pernah keluar Belanda untuk melatih di Liga Utama. Dia memang betul pernah melatih Bayern Munchen 2, tapi menurut gue beda kelas dan juga beda pressure atau beda tekanan. Apalagi di Inggris yang beda culture, media, dan lain-lain. Ditambah lagi, menurut gue pelatih Belanda di Liga Inggris, correct me if I'm wrong ya, koreksi gue, selain Guus Hiddink, biasanya pelatih Belanda ini kesulitan di IPL. Ada Louis van Gaal, Ronald Koeman, dan juga lain-lain. Guus Hiddink menurut gue bisa sukses karena mendapatkan support yang besar dari manajemen Chelsea. Jelas sang owner, Abramovich, ini lebih peduli dengan prestasi. Lalu juga orang-orang yang diajak bekerja sama pada saat itu, ada salah satu nama Peter Kenyon ya. Mantan Peter Kenyon juga pernah bekerja di Manchester United. Ini di tahun 2008-2009 Guus Hiddink bisa membawa silverware ke Chelsea, yaitu adalah juara Piala FA. Nah, untuk Erik ten Hag sendiri, kelemahan di sisi belum adanya pengalaman ini ya. Menurut gue belum punya pengalaman untuk melatih di liga besar di Eropa. Ini semoga bisa dibantu dengan manajemen baru dalam tanda kutip dari Manchester United. Dimulai dari CEO baru Richard Arnold, selalu ada Director of Football John Murtough, sampai dengan konsultan yang baru Ralf Rangnick nanti ya. Sehingga bisa memberikan support berupa insight, berupa informasi, dan juga material support berupa budget dan juga lain-lain. Bukan hanya untuk beli pemain, tapi juga untuk membantu Erik ten Hag untuk bisa lebih cepat dalam beradaptasi dengan kompetisi yang baru untuk dia, yaitu adalah Liga Inggris ya. Macam-macam, bukan hanya pemain, bisa membentuk tim, mungkin tim komunikasi, tim media, dan lain-lain, yang intinya memprotek bahkan mensupport Erik ten Hag supaya bisa lebih nyaman bekerja di Manchester United. Ya, Champions League memang betul, ada yang bilang kan ya mungkin Erik ten Hag kan tapi berhasil di Champions League, bisa membawa Ajax melaju atau musim ini, bahkan walaupun tersingkir oleh Benfica, tapi di fase grup ini kan cukup perkasa. Memang betul Champions League ini menurut gue beda dengan liga lokal Inggris, beda culture. Jadi menurut gue ringan amatiran tidak bisa dijadikan tolak ukur head to head dengan kesuksesan Erik ten Hag di Ajax, maksud gue di era divisi Liga Belanda. Nah, jadi itu menurut gue salah satunya. Nomor satu adalah dia belum ada pengalaman, tapi ini tuh tidak akan jadi harga mati atau halangan yang tidak bisa ada solusi. Ada sebenarnya solusinya, yaitu diberikan support dari manajemen. Jadi manajemen juga mensupportnya bukan karena branding, bukan karena enggak, tapi karena itu dalam arahnya untuk mengejar prestasi dari Manchester United, sehingga itu mereka harus mensupport manajer ini. Ya, lalu dua, ini juga faktor yang tidak kalah pentingnya, itu adalah menurut gue salah satu kelemahannya adalah menguasai ruang ganti. Kenapa? Karena belum pernah bekerja dengan pemain-pemain bintang. Ini menurut gue ya. Ini juga berbeda dengan kondisi Ajax, di mana kultur di internal Ajax sangat berbeda dengan kultur di Manchester United, apalagi 8 tahun terakhir. Manchester United ini sangat glamor, berbanding terbalik atau berbeda cukup jauh dengan Ajax. Dan di 8 tahun terakhir, dressing room menjadi masalah besar dan menakutkan bagi para manajer di klub. Pemain-pemain yang susah diatur, bahkan tidak jarang para pemain ini seperti ingin mendrive sang manajer. Konflik, bahkan throw the manager under the bus atau menyingkirkan manajer dari klub, dari tim, ini sudah sering terjadi di Manchester United. David Moyes, Jose Mourinho jadi korban, bahkan Ole Gunnar Solskjaer juga dicurigai jadi korban.
Begitupun juga dengan Louis van Gaal. Nah, menurut gue, ringan amatiran, masalah untuk menguasai dressing room ini bisa diminimalisir dengan dua hal. Nomor satu, buang pemain toksik. Keberadaan Rangnick sebagai interim selama 6 bulan ini bisa memberikan masukan ke Erik ten Hag siapa-siapa saja yang menjadi racun di ruang ganti. Sehingga ya pemain-pemain tersebut bisa disingkirkan. Disingkirkan ini tidak melulu dengan cara dijual, karena bisa jadi berpengaruh dari sisi bisnis. Pemain bisa saja dipinjamkan atau bahkan dikurangi menit bermainnya. Dan banyak lagi terapi-terapi lainnya bagi para pemain yang merusak ruang ganti. Mendatangkan pemain baru di posisi yang sama dengan pemain-pemain toksik juga bisa dilakukan untuk memberikan saingan dan motivasi dari sisi teknis. Sehingga diharapkan bisa merubah perilaku dan tentu saja ya kalau memang bisa dirubah. Sebenarnya langkah Ralf Rangnick dengan mendatangkan psikolog tim ya, Sascha Lenze, ini juga merupakan langkah bagus. Bukan hanya untuk memperbaiki mentalitas tim, tapi juga bisa untuk memetakan pemain-pemain mana saja yang memiliki masalah-masalah di mental dan juga psikis yang mungkin memberikan pengaruh buruk secara kolektif. Jadi itu salah satu solusi bagaimana untuk menguasai dressing room. Nah, ada lagi solusi yang kedua. Tadi yang pertama kan ya menyingkirkan pemain toksik. Yang kedua adalah merekrut staff yang mengerti tentang klub. Bisa dari mantan pemain atau bahkan mantan kapten. Ini perlu supaya ada semacam jembatan antara Ten Hag dengan klub dengan pemain, dan Ten Hag dengan pemain. Dalam hal untuk mengerti apa itu arti bermain bagi Manchester United. Selama 8 tahun belakangan ini, menurut gue ringan amatiran, sedikit sekali pemain yang mengerti apa itu arti bermain bagi klub sebesar Manchester United. Pemain seperti bermain sendiri-sendiri, tidak ada motivasi secara kolektif yang terbangun. Ini yang gue maksud bukan cuma permainan di atas lapangan secara kolektif ya, bukan. Karena ini berkaitan dengan strategi tim dan sistem menurut sang manajer. Karena gayanya masing-masing ya, manajer itu. Menurut gua, lihat saja sekarang ketika tim lawan unggul duluan, Manchester United tidak pernah berbalik unggul. Jadi kalau sudah ketinggalan ini, terutama setelah dilatih oleh Ralf Rangnick, ini kita tidak ada lagi yang istilahnya dengan kick balik, itu tidak ada ya. Sisi ini sebenarnya membaik di tangan Ole Gunnar Solskjaer. Artinya dia bisa memberikan marwah klub di para pemain sehingga motivasi secara kolektif sempat terbangun. Cuman sayang, ini ringan amatiran ala gua, harus gua akui juga pengalaman yang belum banyak dari sisi teknis ini menjadi kekurangan di sisi Ole Gunnar Solskjaer. Di zaman Louis van Gaal, kita punya rekor bagus ketika bertemu Liverpool, baik tandang maupun kandang. Dan menurut gua, ringan amatiran ala gua, ini juga kredit bagi Louis van Gaal. Bagaimana Van Gaal tahu sepenting apa itu partai menghadapi Liverpool, dan dia juga bisa membawa ini ke motivasi para pemain ketika menghadapi pertandingan tersebut. Jadi balik lagi, Ten Hag butuh staff yang mengerti klub sehingga bisa membantu permasalahan untuk menguasai ruang ganti, yang sekali lagi menjadi, menurut gua ringan amatiran, ini adalah menjadi masalah nomor 1 di klub. Jadi Erik ten Hag sebelum bisa menerapkan taktik strategi yang dia mau, kalau dia tidak bisa menguasai ruang ganti, menurut gua lupakan saja itu permainan atraktif di atas lapangan, karena sekali lagi kuncinya adalah menguasai dressing room dulu. Dan kesemuanya nih nanti pasti butuh proses, karena bukan tidak mungkin akan ada jalan yang tidak mulus di tengah-tengah kompetisi nanti. Artinya kita tidak bisa langsung berharap kalau seandainya Erik ten Hag ini ya betul yang jadi, wah kita langsung menangan, kita langsung permainan berbeda. Enggak, semuanya ada proses. Jurgen Klopp ada proses pada saat itu, Pep juga demikian ya kan, walaupun punya gelontoran uang yang cukup banyak, tapi permasalahan di Manchester United ini sudah cukup dalam menurut gue. Dan untuk memperbaikinya ini, ringan amatiran ala gue, butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya proses. Tidak bisa instan ya. Dan ini sekali lagi, kalau seandainya Manchester United jadi merekrut Erik ten Hag. Kurang lebih demikian ya. Sebelum gue akhiri, ini tadi iseng-iseng gue capture juga ada beberapa komen yang ingin gue bacakan ya. Ada 6. Pertama, ini dari buzzer Kongo Barat Daya. Manchester United tinggal 9 match lagi dan mudah-mudahan gak masuk 4 besar loh. Mudah-mudahan gak masuk 4 besar. Jangan dong, katanya fans Manchester United kok menginginkan justru tidak masuk 4 besar. Kalau bisa stay di ranking 6 dah, biar Ten Hag percaya diri buat naikin MU lagi. Ya jangan dong ya, kalau menurut gue ya, kalau bisa finish di peringkat keempat kenapa tidak? Karena
menurut gue tiket Liga Champions itu juga memiliki peran yang sangat vital bagi siapapun manajer Manchester United nantinya untuk bisa membangun tim. Ya, itu memegang peranan yang sangat penting. Bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi bisnis. Dan menurut gue itu sama-sama penting. Jadi ya kalau bisa finish 4 besar kenapa tidak ya. Lalu ada juga dari Nana Suryana. Gue gak yakin Mancini gak mungkin bisa menguasai dressing room. Yang ada dressing room malah makin parah. Ini menanggapi tentang video tentang Mancini. Ya bisa enggak sih ya. Karena bagaimana Mancini ini mengolah dalam tanda kutip para pemain bintang baru di Manchester City ini kan juga sempat sukses. Walaupun juga akhirnya tidak berlangsung dengan baik-baik saja ya. Termasuk menurut gue salah satu treatment kepada seorang Mario Balotelli, ingat nggak pada saat itu dia pertandingan uji coba lalu dia flick gagal, kan sudah one on one dengan kiper, langsung Mancini nggak pakai babi bu dikeluarkan dari lapangan. Tapi ya gue sepakat secara overall Mancini ini gue nilai juga tidak cukup tepat ya, tidak tepat bahkan bagi Manchester United, apalagi di kita sudah proses ini kan menuju akhir penunjukan manajer yang baru. Lalu ada lagi dari Aras. Andaikan Bruno datang lebih awal sebelum Maguire, mungkin dia yang akan dipilih jadi kapten. Bisa jadi. Perpanjangan kontrak Bruno terlalu terburu-buru. Lebih baik membahas perpanjangan kontrak setelah penunjukan manajer baru. Apakah Bruno masuk ke sistem apa enggak? Bruno diberi sistem 4-2-2-2 Rangnick, gak bisa ngikutin sama sekali, main jelek hampir tiap laga sampai Rangnick pakai formasi Ole untuk mendukung gaya main Bruno. Nah ini dia yang gue bilang di video sebelumnya, apakah perpanjangan kontrak dari Bruno ini ada kaitannya dengan manajer baru dari Manchester United? Maksud gue begini, apakah betul rumor yang di luar mengatakan bahwasannya manajernya sebenarnya sudah ada, tinggal menuju diumumkan saja, dan sang manajer baru ini memberi pesan untuk memperpanjang Bruno? Itu bisa jadi. Nomor 1, nomor 2. Sebenarnya kan proses perpanjangan kontrak Bruno ini sudah berlangsung kalau tidak salah bahkan dari musim dingin atau bahkan dari musim panas. Cuman memang belum diselesaikan oleh Manchester United. Ralf Rangnick menurut gua memegang peranan penting. Memegang peranan penting. Jadi dia mungkin memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memperpanjang kontrak dari Bruno Fernandes. Tapi tetap sih gue, ini ringan amatiran ala gue ya, subjektif gue sih curiga sang manajer baru dalam tanda kutip baik itu Pochettino maupun Erik ten Hag ini sama-sama punya konsep menggunakan Bruno Fernandes di dalamnya. Oleh karena itulah ya manajemen memperpanjangnya. Bisa jadi demikian, tapi ini masih belum pasti juga. Dari David Farhan. Paling enak dengerin berita MU di channel ini sambil makan. Bismillah, jaket MU biru kuning, wak. Semangat terus bang, semoga suatu saat bisa merasakan Eropa juga. Amin, terima kasih ya sudah menyaksikan channel gua yang ringan amatiran ini. Lalu dari Adi Widnyana. Semakin hari gua semakin ragu Erik ten Hag bakal nanganin MU. Mirip-mirip saat mau rekrut Klopp dulu dari Dortmund. Dan dia bilang manajemen MU tidak bisa memberikan support penuh dan terlihat hanya berbasa-basi tanpa meyakinkan apapun. Dan 99% hampir sama seperti sekarang. Prosesnya rumit dan seminggu kemudian Klopp menerima pinangan Liverpool. Semoga hal seperti itu tidak terulang lagi. Ya, semoga manajemen ini paling tidak begini. Yang diutamakan ketika akan merekrut manajer baru, mau itu Erik ten Hag atau Pochettino dan lain-lain, ini betul-betul murni prestasi, bukan soal masalah bisnis duluan gitu ya. Jadi apakah pelatih ini nanti akan merekrut pemain-pemain dengan value yang tinggi dari sisi bisnis? Tidak, tapi betul-betul mengarah ke prestasi. Dan ini yang gue harapkan dari CEO baru Richard Arnold, walaupun Richard Arnold juga bekerja sama dengan Ed Woodward sebelumnya, tapi ya mudah-mudahan ada perubahan di sana. Lalu dari Widi Nugroho. Kalau sampai seminggu pertama bulan April kagak punya pelatih baru, gue berharap semoga musim depan MU kagak dapet tiket ke Liga Eropa manapun, baik UCL, UL, ICL, biar manajemen tahu apa yang dilakukan itu terlalu bertele-tele dan percuma juga. Datangin Rangnick untuk jadi manajer interim dan konsultan klub, tapi saran untuk pilih pelatih dan pemain kagak didengerin. Ujung-ujungnya malah dengerin saran Sir Alex Ferguson. Sudah berapa banyak pelatih yang disaranin Sir Alex Ferguson ke Manchester United malah gagal. Dulu ada kesempatan ambil Pep, malah ngambil pelatih lain sesuai saran Sir Alex Ferguson. Gua respect sama Sir Alex Ferguson waktu ngelatih Manchester United, tapi untuk menunjukkan pelatih berikutnya, gue kagak sependapat. Ya nggak apa-apa, tidak sependapat. Tapi kalau gue luruskan dulu itu, Pep Guardiola
ketika berbicara dengan Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola dikatakan dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson karena memang aksen Scottishnya terlalu kental. Jadi memang komunikasi yang terbangun di antara keduanya ketika keduanya ini bertemu ini tidak terjalin dengan baik. Jadi chemistry-nya tidak berjalan dengan baik. Dan ya memang gue gue juga sepakat Sir Alex ketika saran ke David Moyes itu tidak tepat ya kan. Pada saat itu calonnya kan dua, David Moyes dan juga Jose Mourinho, dimana setelah beberapa tahun kemudian Jose Mourinho betul didatangkan dan ternyata juga tidak berhasil karena menurut gue sih ya complicated, sangat complicated, sangat rumit masalah di Manchester United. Kurang lebih demikian. Ini gue bahas tadi berapa komen tuh, 6 komen. Mudah-mudahan gue bisa konsisten ya untuk di akhir video. Ada yang menyarankan, terima kasih. Gue lupa siapa yang menyarankan itu ya. Terima kasih banyak. Nih gue coba di video ini. Kalau nanti memang banyak yang suka, nanti di video selanjutnya mungkin akan gue ulangi lagi. Gue ambil beberapa komen, gue bahas. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.